salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita bersama melanjutkan tugas tanggung jawab kita, saya mengajak kita semua, mari merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan keadaan yang penuh akan sukacita dan syukur. Sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami ingin merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Aku milik Tuhan. Jika kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, betapa senangnya kita. Seperti syair lagu dalam Kidung Jemaat 362, aku milikmu Yesus Tuhanku. Menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisi Allah. Jika dalam kondisi tidak aman, kita tidak akan pernah merasa takut. Karena Tuhan ada selalu sigap untuk meraih dan menggenggam tangan kita. Kita pasti dijaganya, kita pasti dirawatnya karena kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Israel yang disebut sebagai keturunan Yakub adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Dia membentuk mereka sejak dalam kandungan. Dia sanggup mengadakan keajaiban dalam karyanya, juga memberkati mereka dengan rohnya dan bahkan menjamin masa depan yang baik. Umat Israel merasakan pemeliharaan Allah sudah terbukti sejak leluhur mereka hingga mereka dapat berkata, aku kepunyaan Tuhan, dalam ayat 5 yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini. Menyandang nama Israel berarti itu sama saja mengakui bahwa mereka adalah milik Tuhan. Allah semesta alam yang menjadi raja dan penebus bagi mereka. Jika umat Israel sudah membuktikannya di antara bangsa-bangsa, siapakah yang kuasanya seperti Allah Israel? Tidak ada. Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain yang mampu menyamai kuasanya. Karena itu, meski musuh, meski bahaya mengancam, Tuhan berfirman pada ayat yang ke-8, janganlah gentar, janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Dialah gunung batu yang menyertai dan melindungi mereka selama-lamanya. Ibu bapak saudara terkasih, kesaksian Israel itu juga menjadi kesaksian kita bersama, yang menjadikan kita kuat. Tuhan yang sama, yang memelihara, yang menolong Israel adalah Tuhan yang juga memelihara dan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Dalam gelombang, badai kehidupan, hanya Dialah Allah yang berkuasa, yang mampu menaklukkan ancaman. Dialah Allah yang akan meraih umatnya, menggenggam tangan umatnya, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, sehingga kita bisa melewati segala tantangan hidup. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu bersaksi seperti Kidung Jemaat 362 tadi yang sering kita nyanyikan, bahwa kita ini
adalah milik Tuhan kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengakui bahwa aku ini milik Tuhan, harusnya tidak lagi takut dan khawatir. Harusnya tidak lagi ragu melangkah. Harusnya tidak lagi salah memilih jalan. Kita ini kepunyaan Allah dan kita begitu disayangi dan begitu berharga di mata Allah. Jangan sia-siakan itu. Kita memang milik Tuhan. Jadi bersikaplah seperti kepemilikan Tuhan satu-satunya. Selamat menjadi milik Tuhan, yang pasti diberkati, yang pasti disertai. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami melihat Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami seutuhnya. Kami memang terkadang Tuhan sering sekali merasa bahwa kamilah yang 100% memiliki kehidupan ini. Kami tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin bersaksi bahwa kami ini milik Tuhan, sehingga di dalam setiap rangkaian hidup kami mampu mewujud nyatakan bahwa kami benar milik Allah yang berharga. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut tugas dan tanggung jawab kami. Amin. Sebelum kita bersama akan mengakhiri perenungan kita di pagi hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara, saya mengajak, mari melihat warta jemaat sampai kita bisa mengetahui apa saja program-program dan juga segala sesuatu yang akan terjadi sampai masa raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.